Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat KDS. Hari ini kegiatan KDS ngunjungin masa lalu remaja KDS di sini. Sekarang jam setengah 2 ya. Perjalanannya sangat luar biasa. Sahabat, ini dulu ada sejarahnya rumah ini saya tempatin. Saya bertempat di sini bertiga ya. Adik saya dan pas kakak saya diambil dari gedung besar ya, gedung besar. Saya di sini buka hutan. Ini hutan dulu nih. Depan itu kali buatan ini, karena di sana itu sawah untuk nanam padi. Itu dulu hutan belantara, banyak pohon gelam dan masih banyak binatang ya, dalam arti babi, berarti masih banyak di sana karena masih hutan belantara. Ini pinggir laut, jadi ini transmigrasi tahun berapa ya kantor ya, sekitar 85-87 ya. Nah sekitar 85-87 dibuka ini, pindahan dari Gunung Balak, Lampung Tengah dulunya. Sekarang Lampung Timur. Sekarang Lampung Timur. Nah ini rumah sejarah saya nih. Ini dulu saya di sini hidup tanpa orang tua, hidup sendiri, pergaulan saya bebas. Nah ini kebetulan kemarin ditempatin Ayu saya, pas Ayu kakak ini ya, kakaknya kakak Gito ini, nomor 1, nomor 2 ini, karena sudah lama di sini, meninggal almarhum di tahun 2024 ya kemarin ya, 2024, belum lama ya. Di makamnya jauh, sahabat KDS. Kita kalau ke sana tidak bisa ya, karena mobil nggak bisa, motor itu pun masuk ke dalam. Nah di sini rawa, ini rawa. Kalau mau sahabat KDS, ini masih asli ya, rumah dulu ya. Rumahnya model begini nih. Saya masak sendiri, makan sendiri, yaitu makannya ikan asin dan blugur. Nah ini tempat simpanan air masih ada tuh, air hujan, minumnya harus air hujan. Nah ini sekarang kayak gini nih. Ini termasuk saya nanam ini dari tahun berapa ya, pokoknya sekitar 89-an ini. Sekarang sudah besar begini. Nah ya beginilah sahabat KDS ya. Saya itu merintis dari nol, dari perjuangan saya luar biasa. Mungkin orang yang nggak tahu, saya itu emang hidup di Jakarta ya. Saya hidup tuh kemana aja, saya sampai merantau ke pinggir laut sudah pernah ya. Karena untuk hidup, untuk makan saja di sini itu pun nggak mendapatkan hasil, karena nggak ada bisa diambil hasilnya gitu ya teman-teman ya. Beginilah perjuangan saya hidup. Saksi hidupnya masih ada, nanti kita review di sebelah ini. Namanya Mas No, masih remaja, masih mudanya ya. Saya selalu dinasihatin sama beliau ini karena tak anggap saudara di sini. Ini dulu rumah penuh ini saudara-saudaraku. Rumah penuh, jaraknya sekitar, ini kalau disebut seperempat ya, untuk seperempat itu untuk perumahan. Nah ini akses dulu menuju ke hektar, ini namanya 1 hektar nih. Nah ini kali buatan, pasang surut. Ini sampai sekarang ikannya luar biasa ini ya. Dulu kita kalau mau nyari ikan gampang saudara, teman-temanku. Di sini ini kita gulung, gulung ya. Kita sana, kita bendung sini, kita ambil giring, kalau bahasa itu giring, atau ini di bendung sana ini kita pakai rumput kiri kanan. Nanti ketemu di tengah itu ikan kayak gini. Itu 20 meter aja bisa dapat 5 ember. Di sini dulu ya, karena ini ikannya dari hutan itu masuk ke sini semua, karena dibedel ini dibedel apa ya, dibikin saluran air. Ini airnya air buatan supaya sawah ini bisa asat. Ini biar kayak gini mahal saudaraku nih rumah. Depannya petani ya ini. Nah ini ikannya lihat tuh, luar biasa kalau mau ikan tuh. Ini ikannya banyak di sini karena ini emang ini lagi surut ini. Airnya lagi surut arah ke laut. Kalau banjir ini penuh, kalau lagi pasang ya, namanya pasang. Ini kalau air pasang larinya ke sana airnya. Masuk ke sana, dia naik ke sawah. Ini ikannya sangat luar biasa.
Ini rumah semua ini, setiap gang 25 meter rumah, 25 meter rumah. Karena orang nggak bisa bertahan, banyak yang pergi lagi ya. Ini termasuk rumah dulu nih. Rumah awal-awalnya ramai sini, padat ya penduduk. Nah ini persawahan ini semua. Ini saya ikut membuka ini lahan ini. Dan dulu hutannya tuh hutan kayak gini nih pohonnya. Ini pohon kak bambu ini tingginya luar biasa ini. Kita harus babat pakai parang nih. Ini contohnya nih. Ini dulu rapat kayak gini. Nih di tengah ini. Sama pohon gelam, mana saksi pohon gelam hidupnya ya. Di sini ada pohon gelam. Nah ini kita dulu babatnya kayak ini sudah termasuk bersih nih. Jadi dulu ini nggak kelihatan tanah, nggak kelihatan, pokoknya sepanjang hamparan ini hutan belantara ini. Nah ini zaman Soeharto, Pak Soeharto presiden, rakyat sini dikasih tanah ini saudara. Jatahnya 2 hektar. 2 hektar tuh yang satu ini 1 hektar untuk lahan pertama dibuka karena rumahnya deket nih. Jadi buka 1 hektar, itu pun 1 hektar tuh bisa makan 2 tahun selesai nebangnya ini. Karena ini sangat tebel banget. Bawahnya itu keluar gambut ya. Karena tanah gambut sini namanya. Nah setelah itu 3/4 jauh saudaraku, bisa bisa 4 kilo 5 kilo jaraknya, dapat lagi 3/4. Yang buat rumah 1/4 itu nggak beli, dulu dikasih. Asal yang orang udah berkeluarga begitu. Kalau bujang nggak dikasih ya. Dikasih orang yang sudah berkeluarga, punya kakak, diberilah hak milik ini. Namanya dulu harus bekerja sama dengan lurah ya. Kakak saya ini dapat sini, yang sekarang almarhum, nanti dirawat situ, kita sepil rumahnya di sana. Nah beliau ini dapat sini karena kakak saya itu almarhum ikut Pak Lurah Leham itu, dikasihlah jatah ini. Kakak saya itu ya mohon maaf ya, karena kakak saya itu tadi sama yang namanya Partono yang saya kundangan, itu emang kehidupannya emang begitu, namanya remaja ya. Sampai sempat kenalan remaja lah kalau sekarang nih. Dia intinya kabur ke sini nih ikut Pak Lurah. Karena di sana dia udah nggak nyaman hidupnya, dia kabur ke sini, dia ikut Pak Lurah, langsung dikasih lahan. Nah, kakak saya itu kerja di tambak udang di Pasena. Itu menjadi kuli, dalam arti kuli bantu-bantu di Pasena ya, untuk bikin gini kali begini supaya airnya asat. Nah ini sawah nih saudaraku, sawah semua. Ini nih apa namanya, rumah ini emang rumah padat ini dulu. Gini ya, ini saya sepil kehidupan saya itu begini ya teman-temanku, sahabat KDS. Saya anggap ya, bukan saya mau nyombongkan diri ya. Sekarang saya sukses itu bukan perjalanannya, bukan tidak sulit ya. Perjalanan saya tuh berliku-liku karena keuletan saya ya. Dan gigihnya saya untuk berjuang hidup. Dan saya tidak punya rasa malas dan malu atau apapun ya. Pokoknya saya itu pengen hidup, pengen maju. Nanti sewaktu saya sudah dewasa atau saya sudah keluarga, inilah hasilnya ya. Saya tidak lama hidup di sini, sudah tidak tahan. Saya lah pergi ke Lampung, di tempat nanti saya sepil lagi ya, ke tempat kakak saya. Di situ saya nggak tahan lagi 2 tahun. Saya kabur ke Jakarta karena saya harus cepat-cepat cari kehidupan yang lebih baik begitu. Saya jadi kuli bangunan, terus saya upahnya cuman 1.500 tak sebulan begitu. Jadi mobil saya gini saudaraku nih. Ini kalau bukan mobil besar, ini udah nggak bisa. Ini lumpur semua, kita kalau naik mobil udah kayak luar biasa. Nah ini masih ada saksi hidup ya. Nah, namanya Mas No. Mas No itu udah kayak saudara laki saya nih. Kang, sini yuk tempatnya nih saudara nih. Nah itu saudara saya nih, masih yang jadi saksi nih. Saudara saksi yang ini masih yang tinggal di sini. Nah ya, pokoknya yang masih bertahan di sini ya. Namanya Yuk Mariam. Ini dulu mudanya cantik banget, ini mudanya luar biasa. Karena
Iya, karena saya mudanya emang siapa? Wah, saingan karena ini tinggalnya di kampung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Mas Nak? wabarakatuh. Aduh, nih teman-teman nih. Kehidupan di ini dulu udah kayak keluarga ini, emang saya anggap keluarga tua saya di sini. Ini suka nyiapin makanan saya kalau tanyain udah makan belum tuh. Nah, ini masih ada saksi hidup nih. Jadi apa ya? Ya yuk, pokoknya zaman dulu itu susah banget ya. Kehidupan saya itu luar biasa ya. Cuman 3 bersaudara. Ini gini masih cantik kan tuh, masih kelihatan auranya ini. Masih kelihatan auranya. Nah, ini ganteng juga ini nih. Sini nih, ini saksi hidup tentang diri saya ini. Udah kayak saudara saya laki nih. Ini yang menolong saya di sini sewaktu ada apa, yang nasihatin ini gitu. Jadi saya kesini nih apa ya? Lihatin jejak saya itu kayak apa sih? Sekarang saya jadi kayak apa sih? Itu perjalanannya nggak mudah gitu. Emang berliku-liku. Termasuk beliau ini dulu. Wah, ini tukang nyari ikan tuh jalannya masih ada tuh. Tuh, nyari udang 2. Ini yang paling lama ya, termasuk warga sini yang paling lama pertama bukaan ya Kang Mas ya. Iya, pertama bukaan. Udah lama barunya. Ya lebih. Pira Mas Nak, tahun pira kayak Mas Nak? 89. Ya, 89 tuh. Nah, ini belum lahir. Di sini dulu itu hutan ya Mas Nak ya. Hutan, kayu kelam, kayu apa namanya udah luar biasa ya. Ini saya spill sedikit perjalanan. Apa usaha Bapak jadi? Saat ini? Ya cuma tani. Emang tani. Iya. Ya udah, saya mau mertamu ke tempat saudara satu beras itu. Padi. Nih, padinya itu tuh. Enggak sini. Tadi enggak bahasa gitu ya. Enggak. Nah, kalau ini emang dulu termasuk orang di angkatan saya itu paling orang kaya ini. Paling orang kaya ya, mohon maaf ya, saya sampai sekarang masih kehidupannya layak lah. Nggak seperti saya karena beliau ini punya keahlian bikin bengkel sepeda dulu terkenalnya nih. Ya, bikin sepeda baru. Nah, sahabat ini KDS dari besi pipa. Dia bikin emang punya keahlian itu ya, sepeda itu. Sepeda rakit sendiri. Ini banyak pesanan kalau bikinan Mas Nok itu sepedanya kuat karena beliau ini emang ngerancang itu bukan buat emang buat kerja gitu. Buat ini bawa padi. Iya. Besinya juga yang tebel. Oh, sini biar terang. Nah, ini saya anggap beliau itu dulu itu paling mapan lah hidupnya gitu. Karena saya di sini dulu cuma 3 berkeluarga ya Mas Nok ya. Terus saya di sini nggak ada orang tua. Terus ya begitulah kerjanya. Gitu teman-teman ya. Gimana? Coba. Mayakun itu kan dulu akhirnya kan ditinggal Mayakun itu tambah itu sini semua gitu kan. Ini perjalanan hidup saya ya. Ya terus gimana Mas Nok? Ya berhubung ini siapa sama sudah ini sama pergi toh. Marin sama Marni pertama ya sama saya. Marni Romo dulu ya. Ya. Kemarin terus apa? Marni ya sekarang di Bangka dua-duanya. Ya ceritanya kan semua kan saya kan tahu sejarahnya gimana ya kan waktu di sini. Yang tinggal di sini tinggal saya yang tua. Ya termasuk kakaknya ini Mas Yakun ya, terus Pak Mustafa sudah nggak ada, Mas Yakun nggak ada, Pak Andi, Mbah Muk udah nggak ada semua ya Mas Mak. Terus tinggal Pak Yanto di Paret, terus Pak Yanto masih hidup. Masih. Dan Selamat kan pindah sini, Selamat masih hidup. Dulu ini Katiman. Teman tetangga ini sahabat KDS tetangganya disebutin sama Mas Nok ini. Mas Edi, Pak Jarwo ya, terus Japar, Pak Is, ya, betul. Reman. Ya kan?
Pak Burhan, Iya, Zainal, mungkin namanya kenal ya kenal, Zainal. ya kenal. Memang sekarang ini yang tertua di sini tinggal saya sendiri. Iya, Lainnya sudah ada yang nggak ada, yang Iya. sudah pindah dari sini. Memang buka kerawang sini memang saya dulunya sama ini. iya. Ini masih bujang-bujang. Nah, itu ya sobat KDS, saya nggak ada settingnya, nggak apa ya. Beliau ini menerangkan bahwa kehidupan saya dulu sangat prihatin. Sangat Ya. prihatin sekali. Makannya apa Mas Nok? Dapat jatah apa Mas Nok? Ya, Mas, Ceritain. jatah beras ini kan dari Ya, dan Pak bur-bur PT. segala ya. Ya cuma beras ini ya. Ah. Namanya beras jatah kan. Beras jatah. Ini masih hutan semua dulu. Ya tiap pagi babat ini Dapat hutan. ya bikin anu lahan sawah itu kan. Buat sawah. Yang ini sama Mari sama ini masih bujang tanggung lah saya sini kan. Umur sekitar 17-an ya. Iya. Kalau nggak salah Kalau 15. kakaknya kan kerja ditambah. Ya kadang-kadang kakaknya nggak pulang. Ini kan kadang-kadang adiknya ini dia kalau nggak ada Kasih yang makan ini sini, saya. kasih makan dari sini karena masalahnya sangat masalah sambil yang perkenalkan ini beliau ini kan tahu bujang-bujang tiga nggak ada yang masakin, kadang istrinya ini ngasih makanan. Memang beliau itu udah luar biasa ya bagi saya Ya itu. saya apa saya ada anggap caranya. saya sendiri. Sebagai anak saya sendirilah yang ini. Iya. Dulu ini sahabat ya, sahabat KDS. Ini emang disebutin nama beliau ini tadi. Emang berapa keluarga di sini kakak? Emang ini dulu padat rumah penuh. Jarak 25 meter ya, Ya, masa 25. 250 meter rumahnya plus tadi itu yang masih asli itu. Terus Itu yang ini ya ketempatin. termasuk Mas Yakun rumah Ah. tangga rawat itu. Mm-mm. Terus yang ganti anjuknya ini. Nah, ya sama almarhum. Almarhum. Mm-mm. Itu karena sudah dikosongkan, rumah nggak ada yang nempatin. Nah, Mbak Ayu juga, saya itu seberangkara kemana aja nggak ini. Pernah hidup juga di Jakarta, Mbak Ayu saya itu ikut saya ada setahun lah namanya. Dia kurang bebas, saya mungkin di situ dia balik lagi ke sini lagi. Sebenarnya saya suruh ikut saya itu karena dia sebatang kara, anak nggak ada yang ikut. Saya mau membalas kebaikan saya itu namanya orang berbeda pikiran ya. Ya udahlah, saya bebasin tuh. Nah, beliau termasuk meninggal di sini belum lama ini. Saya juga 40 harinya juga kemarin ke sini. Nah, ini dulu Mas No ini kalau kebiasaannya itu kalau itu jala udang ya Mas No ya. Jalan udang, beliau ini paling jago kalau jala udang itu segede-gede segini nih. Kalau dapat ada kakinya. Jepit ya. Ya, Udang apa namanya Mas No? Salah ya. ya udang ini kalau di sini namanya udang ini. Itu. Bukan. Bukan. Bukan udang apa ya. Kalau orang Bugis kan ini Ya, sini banyak udang kan. apa namanya kan Ya, segede-gede rupanya orang itu. Bugis ini banyak. Tapi udang air tawar, Pak. Ya, Air tawar. asin, ya Air tawar. air tawar. Ini ya. kan Yang hijau, yang biru itu Pak ya? Iya. Oh. ini tawar tapi tawar Gini-gini kecemani. ininya. Capitnya itu kan Capitnya. segede. Biasanya buat pajangan di Dulu sini. apa ya? Biasanya. Kadang-kadang ya kalau gede-gede 5 atau 6 itu Hmm. kilo. Yang Ada yang 4 itu 11 kilo. gede, udangnya emang gede. Gitu. Iya, Ibu. Itu biasanya diambil dagingnya, dalamnya udangnya dibuat pajangan di sini biasanya. Gitu. Dibikin Dulu waktu pajangan ini masih buat banyak udang kan saya ambil dagingnya, Nah. kayak Keringin ya. dia keringin. dibikin pajangan. Ini nyari di depan sini, Pak. Enggak di Depan. depan tadi tuh. Oh, Karena ya itu dulu kali itu bersih. Bisa buat itu Ya. karena untuk lalu lalang klotok ya, kapal yang untuk menghasil Ya ke dulu, pasar. ya dulu kan gini ya. Waktu ini masih bujang tanggung, kemarin ini sama Sulamoni, Mami ya. Dulu tuh kalau cari ikan ini sama saya kali Ya. ini kadang-kadang gulung di depan Nah, itu. gulung tuh 20 meter udah dapat berapa kilo ya, kan Ember ya? Ini ada tarik. Tadi sudah saya sebutkan dulu sini ini karena dibikin kali, kiri kanan ini udah nggak ada airnya. Ikan tuh kalau malam masuk ke sini nih. Ke kali ini. Nah, kita Cari tuh- itu cuman pakai ini rumput itu nah, didorong aja kan. dorong sama-sama sini diadukan. Ikan kan nggak bisa kemana-mana nih. Itu ikan ini warna apa Mas Nak, tuh? Ikan ini lewat wader yang gede-gede. Itu Oh, wader. Itu namanya melem apa? Malam. Melem, Salam. melem, ya? melem. Sama ikan yang kayak gurame ikan apa Mas Nak? Ya, malam kan ya, malam kalau ini kalau Melem ikan bukan, Bukan. ya, ikan ini ya. apa ya? Kayak gurame dia lebar. Berarti gram ya, cuma Iya. kalau- Tawes ya? Bukan. Bukan. Lah. Bukan, nila ini Apa? adanya sekarang ini. Dulu nggak ada ya Mas Nak ya? Bukan. Dulu nggak ada Iya. ikan nila tuh. Alah kayak Pak. Kotor. Iso gede loh. Iya, bisa gede banget ikannya. Sebenarnya
Ini ikan ini bisa air tawar, bisa air laut karena ini air pasang, pasang surut. Iya, pasang. Pasang surut. Ya musiman kalau Musiman. sekarang musimnya itu ikan gabus. Oh, gabus Banyak, ikannya. Ya kadang-kadang orang itu dapat kadang-kadang Kalau kita 100. pancing aja bisa Pak. Ya bisa sih, anu. Hmm. Anak saya depannya kalau mancing kadang-kadang dapat 3 kilo. 2 Ya, kilo. gabus ini. Boleh juga nih. Pakai ini, pakai apa? Tintol. Enggak, Apa itu? umpan yang karet itu kan. Oh, yang sekarang udah modern. Iya. Yang umpan Tintol loh, Mas. Kan enggak dia lu, tarik kan. Iya, tintol namanya itu tul gitu. Iya. Nanti disambar ya. Yang Nah, ini palsu dulu, ya, Kak. umpan palsu ya Pak ya. Ya, nah ini dulu kan tukang mancing nih. Iya, saya, Di pakarnya orang mancing nih. iya, mancing saya hobinya mancing. Hobinya mancing itu. Mancing. Sampai di mana mancing. Makanya saya dulu sekolah dulu tuh hobinya mancing mulut tuh kalau di Dumbesar. Nanti saya spill ya Dumbesar ya. Sekolah saya tuh bandel karena terkenalnya mancing mulut, nggak pernah sekolah saya. Begitu. Dapat KDS ya. Ini kan ikan kan gonta ganti ya. Oh, musiman ya? Ya kadang kalau musim banyu asin yang keluar belana, terus ada lagi. Biasanya yang laut Pak ya. Repot-repot ini ya. Misalnya lihat ini ya, kalau musim kemarau kan airnya kan ganti, ganti asin kan, Asin gitu. air. Nah, Kan belana, Asin, udang. Kalau istilahnya musim payu ikan pepadi bisa 3 kilo, 2 kilo satu. yang panjang-panjang itu ya ikannya ya. Enggak seperti melem, Oh, seperti malam. mata merah lah. Ya. Enggak itu kan kalau kena ikan asin dia itu kan naik lagi. Enggak mau Air tawar deh Pak ya. ikan tawar naik jadi Mana ke sini dia? dia naik. Oh. Mata merah itu kadang-kadang kan segini-gini. Kalau hari ini musim gabus sama nila. Ikan nila ya, Di depan nila. dulu, Pak. Iya. Ini depan tadi lihat tadi ikan ini. Sama sepertinya ada yang ini mirip ikan patin Mm-mm. kalau waktu ini. Kalau istilahnya orang di sini hobi ikan nggak usah beli, jala mancing aja sudah. Udah hidup Pak ya. Saya kadang-kadang kalau jala itu dapat 10 kilo barangnya seperti itu. Tuh, makanya Jalan Pak. iya itu kan punya syarat ya. Jalan sana. Kali ini malah makan buaya ini. Karena sini saya kira buaya ya. Ya itu nggak nasibnya orang. Ya dulu nggak ada teman-teman. Buaya nggak ada dulu. Ada Ayo, Pak, ini. belum ada. Minum kopinya. Terima kasih. Sekarang Mas No, sekarang Mas No itu ada nggak kesan-kesan waktu saya masih remaja di sini yang masih teringat sampai sekarang? Ya kesannya kan dulu ya istilahnya di sini ini kan satu kerukunannya sama tetangga. Seperti ini sama Mas Marin ini, Marni, ya. Mas Yakun sama ini termasuk keluarganya itu sama saya itu dianggapnya keluarga sendiri. Soalnya apa? Oh, masalahnya di sini kan orang itu kan campur. Ada Jadi Bugis, kan ya ada Bugis ini kalau istilahnya kan saudara itu kalau jauh kan bukan saudara Ya, lagi. Kalau betul. saya kan pikir kan yang saudara kan yang dekat-dekat. Jadi sukunya ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, istilahnya Jawa Barat ya, dari Bugis, Lampung itu sama aja. tergantung kitanya ya Mas Ya, ya. kan kita sendiri. Kalau kita ini orang jahat mungkin ya ketemu orang jahat kan. Gitu. Tapi kalau saya nggak kepikiran gitu, suku apa aja, sementing baik sama kita ya. Kita terima ya. Udah Bu, yang ngerotin. Enggak Ya begini kalau saya datang dulu begini juga kalau saya masih ini. Ngopi apa Ya, kerja Bu. Ini soalnya adiknya sepantaran saya si Supri. Supri. Nah nanti saya mau mampir juga. Sekarang masih di sana ya di. Enggak, Supri kan Di mana? Jambi. Oh pinggirnya di AB. ada deh. Oh pindah. Oh enggak, Ah, paling enggak. Dulu teman-teman KTS ya. Ibunya Bu Mariam ini mainan di kampung saya itu. Saya suka main ke tempat orang tuanya Bu Mariam ini karena punya adik sepantaran saya ini. Jadi mainnya saya suka ke rumah kalau di Wiarang ya besok kita pilih sana ya tempat Wiarang mainan saya waktu masih remaja. Ya pemancingan ada di Wiarang itu ada pemancingan. Jadi Jalan, anak Bu. Enak jalan banyak dapatnya. ya. Tapi saya bisa. ini lama ini enggak jalan ya karena Kenapa? sakit. Meriang. Oh, meriang. Saya mulai Oh, karena sakit ya. Sakit apa? Ya sesek lah saya. Berobat tapi enggak ada penyakit enggak ada. Oh, nggak ada penyakitnya. Ya gara-gara batuk itu. Oh, Kecapean. sekarang umur pira sih Mas? Susah. Apa? Umur pira saya? Sudah itu sudah. Nah, 67 nih, nah, sahabat.
KDS ya. Beliau masih sehat begini dan masih bisa bekerja. Anak-anaknya sudah besar semua nih. Waktu saya masih itu masih kecil-kecil. Namanya Chandra, satu lagi Jus. Itu masih ya Iya, sekitar umur 5 tahun, 3 tahun. Sekarang udah kuliah, bayangin ya teman-teman. Kalau termasuk kancane Iya. ini kan ya Iya. Marni dari Ya kelas. Marni itu Marni. Anak saya kan yang pertama perjalanan teman saya sekolahnya sama. nantinya ini. Dan sekarang di Bangka. Itu Kadang-kadang Marni itu kalau ditinggal ini bertambah terus ya ke sini yang ngasih makan itu ya. Iya. Iya. Jadi sudah dianggap keluarga sendiri Iya, kan gitu. Dan dulu kan lagi semua. Ini Marin ngomong ini sama Mari di rumah itu kan. Ya kadang-kadang laki-laki semua nggak punya ini, nggak ada sayuran, nggak ada. Masa kadang masih doang, nggak ada ini sayur dari sini kadang. Pancingan bu. Iya. Pancingan. Iya. Maafin untuk aja. Kadang saya tuh apa ya? Kalau ngelik ya dimakan lah. Kasih aja. Kadang nggak punya duit karena apa? Kita nggak kerja, emang nggak kerja bukan nyari duit. Kita tuh kan buka lahan itu untuk tani sendiri, bukan untuk kerja cari duit ya. Kita buka lahan, nanam nanti supaya hasil itu bisa kita panen. Ternyata kadang nggak bisa panen karena sini masih banyak hama zaman tuh, masih banyak babi. Bukan baru tuh paling nanamnya singkong, yang banyak tuh jagung, dele itu sedada-dada itu karena situ udah nggak usah pupuk. Karena sini lahannya lahan sangat subur sekali itu. Tapi memang orang sini ini yang ya, orang yang tahan di sini ya orang yang berhasil. Iya. Karena biar kebiasaan, ya masalahnya gini. Pendatang sama yang orang asli, yang sukses itu kebanyakan orang pendatang. Orang Oh, iya. pendatang. Karena orang pendatang jelas bawa modal. Nah, betul. Sebenarnya sekarang gini, orang yang nggak betah di sini, ya, mau kembali ke sini aja sudah susah lagi. Misalnya apa, harganya tanah sudah nggak mau kita Iya. bisa kebeli lagi. Betul dulu kasih. Mas No dulu ini nih beli atau gimana sejarahnya nih? Beli cuma 1 juta ini di Nah. satu lokasi. Beli 1 juta satu Kadang-kadang lokasi. sama lahannya 2 hektar. 2 hektar itu satu 2 juta ya berarti ya. Ya 2 hektar, masalahnya apa? Dulu kan orang kan takut. Takutnya gini bilangnya, sini nyamuk gede-gede. Anakku kok Di sini termasuk banyak airnya, gitu. kayak gini dan segala macam. iya anak mesin kecil ini kontak itu. Berapa sih kok cari ini? Iya, kan bawa gantian bawa mobil itu kalau aku capek. Ini kalau nggak lari. Lari pun Jadi teman-teman saudara KDS ya, sahabat KDS, ini Mas No ini termasuk generasi yang paling lama, paling yang bertahan ini. Lainnya sudah pergi semua ya Mas No, udah nggak ada ya. Ya, Tinggal siapa di sini aslinya? asli nggak ada. Sudah nggak ada ya teman-teman KDS. Hanyalah beliau ini yang bertahan. Harusnya ini sudah jadi lurah ini harusnya. Cuman warganya nggak ada ini. Karena warganya udah tinggal beberapa. Ini tinggal berapa rumah ini? Paling 8 kan. 8. Padahal ini dulu sekitar ada kalau nggak salah 16 kan. 16. Satu ini kan 18 ya. 18, satu sini berapa dulu tuh? 9. 9. Di sana 9. 9. Jadi ini namanya sekunder ya. Disebutnya sekunder. Kenapa disebut sekunder? Dia di tengah itu ada kali. Nah nanti diseling lagi ke sana namanya TR. TR itu nggak ada kali tuh, jalan tengah. Itu pemerintah programnya begitu. Jadi satu ada pada depan, yang tengah kali. Nanti ada lagi satu itu tengahnya jalan, nggak ada kali. Nah, Tapi itu kan disebut sekarang kan sekunder, ini, TR. sekarang sama masyarakat kan dirubah. Gimana? Sekarang dulu kan ini 200 meter jarak ini kan. Iya. Antara rumah 200 meter. Sekarang belakang rumah 100 meter itu ada jalan rumah. lagi. Oh. Nah, seperti ini bokongan itu mau nggak DWR itu kan untuk persiapan nanti anak cucu kita, masalahnya kan gitu kan. Gitu. Jalan ini kan jalan masyarakat, itu bukan Iya. jalan pemerintah ini. Iya. Jadi tanahnya Swadaya. swadaya masyarakat ini kan ya tiap lokasi ini dipotong setengah meter mereka bikin jalan itu supaya jalan. apa, anak sekolah itu sekarang ditor supaya anak sekolah jangan sampai terlambat. Yang tengah dulu kan nggak ada jalan itu. Nggak ya? ada, jalan itu nggak ada. Nggak ada dulu itu bikin sendiri. Bikin satu jalur misalnya dipotong. Jadi saya menanggap ya intinya itu jalan dibikin masyarakat swadaya itu
karena jalan pemberian pemerintah tuh sangat luas, sangat lebar ya. Itu kan yang melalui kan mobil besar, mobil berat ya Mas ya. Jadi kalau masyarakat yang bangun nggak mungkin gitu. Nah, warga ini musyawarah mungkin ya sepanjang ini dia musyawarah bikin jalan di tengah samping rumah lah, dalam arti itu jalan khusus dicor. Untuk apa? Bisanya cuma motor. Nah ini Jalan kalau mobil nggak bisa masuk. gitu ya. Motor bisa lurus kalau di lewat tengah tadi ya, kayak tadi video yang saya sebut tadi. Jadi pokoknya jalannya itu sangat rusak sekali ya. Jalannya akhirnya jalan pemerintah itu kan yang depan. Yang di depan, yang di pinggir kali itu. Yang pinggir itu. Nah. Cuman kan ini kan jalan umum kan, Jalan masyarakat. umum, ya. Yang bikin tanahnya seperti saya ini. Jalur ini potong setengah meter sampai satu. Buat jalan. Untuk apa? Supaya kita kalau mau ke pasar, mau cepat sekolah biasanya kan sampai nggak sampai sekolah karena apa jalannya kan rusak. Sekarang ini nggak ada lagi anak sekolah itu mau alasan macet jalannya rusak, nggak ada. Ya karena udah dibikinin di tengah ya. Ya dulu kan jalannya itu di tengah itu macet, bletok lah namanya, bletek, udah kadang sekolah malas. Sekarang udah enggak. Jadi lewat dibikin jalur tengah itu khusus motor. Dulu zaman saya nggak ada itu jalan itu. Ini memang apa ya? Memang ini kan sini gitu. Dibikin jalan tengah ini kan untuk kalau kiranya jalan ini kita kan bisa kan bikin rumah lagi. Nah, depan-depan. Emang ini 25 meter kayak ini. Nah, itu 25. Jadi tanah di sini ini sudah diatur sama pemerintah tuh jaraknya 25. Ini tanah 25 meter ini. Seperempat itu berapa meter? 25. 25 meter ya, itu bukan 25 meter ini, Pak. 25 kali 100. Panjangnya namanya kalau di sini sebutnya seperempat. Nah, kalau di sini 1 hektar enggak, hitungannya itu 2.500 meter. Tapi kalau di Jakarta kan beda. Tanah di sana, di sini hitungnya begitu. Jadi kalau 1 hektar itu 100 kali 100 maksudnya. Ya kalau ini ya termasuk kalau dihitung rusak idealnya ini 750. Kalau di meteran 10.000. 10.000 meter. Jatah itu ya. Jatahnya satu rumah itu. Satu rumah itu kan 2 hektar ya. Hektar. Rumah ini 25 meter, 3/4 75 meter, 1 hektaran 100 meter. Tuh. Di lahan sawah. Lahan sawah. Kita yang 3/4 tuh ngasihnya belakangan, kita belum bisa garap. Kita duluin yang 1 hektar. 1 hektar pun itu menggarap nggak kelar 2 tahun ya Mas ya. Dapat alasnya itu nggak kelar 2 tahun. Harga sekarang ini kan kalau yang di depan itu juga. Itu waktu program pemerintah itu Pak, yang lahan itu awalnya digarap apa Pak? Ya belum ada. Ya masih termasuk blokar. Setelah di masyarakat sini ya. Nah, sini alas. Ya termasuk ini dulu kan kebun, ya termasuk ini namanya hutan ya. Ya ini jelasnya sih batang gelam, batang apa, sate dan segala macam. Ini dulu airnya segini loh. Sawahnya. Iya. Enggak, belum ini. Belum ya. Kan sini ini kan sebetulnya sama Rawajito itu kan uji coba kan. Pemerintahnya uji coba. Dulunya kalau orang dari sini Jodo itu kan 4 itu ya. Nah, yang 4 yang saya bilang itu. Yang diuji coba itu orang 60 orang. 60 orang ini kan betah di situ lanjut. Ya. Kuncinya orang 60 ini cuma orang 2. Kalau orang 2 ini tidak betah di situ semua gagal. Akhirnya di situ jadi orang 60 itu betah, terus merembet ke sana. Merembet ke sana, terus merembet ke sini baru di Pasena dibuka. Sama gudang itu. Gudang itu dibuka sama pemerintah. Nah, Pasena itu yang punya siapa tuh? Yang saya ceritain kemarin itu ada itu. Kalau yang punya siapa? Ini sebetulnya itu kan punya negara. 5 negara yang buka. Nah, ASEAN. Tapi kan waktu masih produksi dulu ya, gudangnya itu langsung luar negeri. Nah, bener kan yang ceritain yang masuk itu udah gelondongan es karena saya melihat sendiri. Kadang-kadang ya sampai kalau muat di luar negeri, bawa ke luar negeri itu kadang-kadang sampai setengah bulan baru penuh baru berangkat. Ya. Terus nambah lagi buka sini terus ipil. Gitu. Ipil itu belakangan tuh, justru yang sana itu Pada belakangan. waktu itu kan, nah ini kakaknya ini kan kerja di tambah di Pasena. Bikin tambah ini kan kakaknya. Nah, kakak saya itu yang bikin alat berat yang sekarang udah almarhum.
Itu yang bawa saya ke sini. Memang uji cobanya dulu orang 60. 60. Kalau orang bertahan iya, istilahnya kalau orang 60 itu yang mengendalikan cuma orang dua. Istilahnya pengikutnya kan. Orang dua ini kalau istilahnya sampai mundur, hancur semua Pak ya. sembilan tuh. Ya. Terus bikin ini sungai seperti itu kan bikinan semua kan. Awalnya hutan, sawah, Hutan. gambut. Gini airnya Kita salah-salah masuk injek itu bisa seleher ya, bisa hilang ya di sawah ya. Karena kan lahan itu ada yang lubang. Kita tuh kalau lewat blus gitu ya udah kita mau tapi keluar sekarang itu ini susah. kan mending istilahnya gini ya. Ini dulu ya waktu masih bukaan itu sama malam ini. Kalau cari ikan ini kadang kita apa lele yang apa jenis Anu lembat. lembat. Iya, lembat. Ada lubang segini kadang Iya. di dalamnya ada 10 ada gali Itu di dalamnya itu. Gambut kan ada bolongan tuh karena sono-sono udah gak ada air ya Mas ya. Kita itu pasti ikan, kita dalam ikan lele Karena dia lembat. miring ya. Nah, Cari lubangan gini kadang Iya. ada airnya itu gali dapat dalamnya itu ikan Ikan gede semua Pak ya. Iya. lembat itu lele liar tapi dia panjang ya. Oh iya yang coklat. Lirik-lirik ya. Iya. Mentang-mentang. Iya betul ya. Betul juga Pak ya. Ya, itu sekarang sudah dibudidayakan kayaknya tuh ada Itu tambang. di Kalimantan tuh sekarang. Iya, Sini dulu banyak itu. banyak lembat. Itu. Cari kadang-kadang kalau ini masuk ke bongkoran tuh Ya. ada lubangnya. Ya lubang kita gali tuh biasanya itu isinya ikan lembat. Lele, dia bertahan hidup ya. Itu berarti lelenya doyan itu tuh doyan paku kan limbat. Oh iya lembat, lele lembat, bukan lembat. Jadi, jadi begitu ya, sahabat KDS ya. Jadi perjuangan saya ini kenapa patut diangkat ya, patut kita lihat dan patut kita pelajarin ya. Jadi pelajaran saya itu nggak mulus seperti netizen yang dibayangkan di TikTok. Kalau waktu saya lihat ya, dikira saya itu tiba-tiba ujuk-ujuk saya punya orang kayak gini dari mana uangnya. Saya perjuangan itu dari nol. Saya itu sedih perjuangan itu. Saya berjuang seorang diri tanpa pembantu orang tua ya, sampai orang tua saya meninggal tanpa anak dan dia hidup sendiri berdua sama ibu saya. Itu emang nyata gitu. Jadi anak saya tinggal jumlah itu 8 keluarga saya itu. Jadi 8 itu nggak ada yang ngumpul satu rumah sama orang tua. Akhir-akhirnya ya, karena orang tua saya ini anaknya sudah agak besaran, bisa cari duit. Jadi ngerepotin Pak. Jadi bisa nyari duit. Jadi pada merantau ya. Bisa nguli. Orang tua udah nggak peduli itu anaknya, udah nggak peduli kalau teman-teman. Jadi cari kehidupan masing-masing. Contohnya kayak saya gitu. Wah, itu enak tuh. Saya hidup di mana itu sudah ini orang tua nggak pernah pedulikan saya sekarang gimana, kerja apa, penghasilan apa, dulu tidak ada. Yang penting orang tua tuh bekerja untuk anak gitu. Intinya untuk membesarkan anaknya jangan susah, jangan sampai susah, itu tujuan orang tua ya. Belum berapa matang ini kan. Jadi begitu sahabat KDS. Jadi saya perjelas ya. Jadi KDS ini perjalanannya luar biasa, bisa dicontoh atau bisa ditiru mungkin sekali ya, mungkin nggak ada yang bisa kuat kayak saya begitu ya. Mungkin dari itu aja ya. Terima kasih, saya akan karena sini nomor tamu ya. Saya sempetin dari Jakarta ke sini, saya kepingin tahu sejarah hidup saya itu kayak apa sih begitu. Enggak ada orang dari luar Begitu ya. Jual pisang. Teman-teman. Karena kalau tetangga Begitu, masih saya sama, akhirin dulu ya. Nanti kita sepi lagi, saya mau nanti dirawat situ. Wah, saya ambil, Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.